Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dalam mimbar gemar online GSJA Peniel dan GSJA Anugerah Kemendung, Jumat 16 Agustus 2024. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa Daud dipilih dan diurapi Tuhan melalui Nabi Samuel untuk menjadi Raja Israel menggantikan Saul. Bagi Daud tentu bukan suatu hal yang mudah, karena ia harus memimpin bangsa yang besar, umat pilihan Allah. Selain memimpin satu bangsa yang besar dalam pemerintahannya, Daud juga harus menghadapi bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya yang memusuhi bangsa Israel, yang ingin menaklukkan kerajaan Israel. Bapak Ibu yang kekasih, musuh Raja Daud bukan hanya bangsa-bangsa yang ada di sekitar kerajaan Israel, tetapi Daud juga harus menghadapi pemberontakan keluarganya, yaitu anaknya sendiri, Absalom. Oleh karena itu, Raja Daud menyadari bahwa tanpa pertolongan dan perlindungan serta campur tangan Tuhan, Raja Daud tidak akan mampu menghadapi semua itu. Karena pembelaan Tuhanlah, maka Daud selalu memperoleh kemenangan-kemenangan dalam peperangan yang dihadapinya. Dengan rasa syukurnya, Daud menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Dengan penuh sukacita, Daud mengungkapkan bahwa Tuhan membuat musuh-musuhnya mundur. Tuhanlah yang membela perkara dan haknya. Kita bisa baca kembali dalam pembacaan kita ayat yang keempat dan kelima. Sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak akan membuat Daud dipermalukan oleh musuh-musuhnya.
Hal ini juga diungkapkan oleh Daud dalam nyanyian syukurnya. Ketika Daud menang dalam peperangan, dia mengungkapkan dalam nyanyian syukur. Bapak Ibu bisa membacanya di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22. Dalam mencapai kesuksesan yang diperoleh dari peperangan yang dihadapinya, Raja Daud tidak pernah memegahkan dan membanggakan diri. Akan tetapi kesuksesan yang dicapai itu semuanya untuk Tuhan. Karena Daud tahu bahwa tanpa Tuhan dia tidak dapat mencapai kesuksesan itu. Bapak Ibu yang kekasih, Daud adalah seorang raja yang begitu dekat dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ungkapan syukur selalu dinaikkan dalam kehidupannya, karena dia tahu bahwa hanya dekat dengan Tuhanlah hidupnya tenang, dan hanya pada Tuhanlah ada keselamatan. Kita bisa membacanya di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua dan ketiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Iman Daud begitu besar, dan dia tahu hanya dekat kepada Allah, dekat dengan Allah lah dia dapat melakukan semua itu. Pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam mengarungi kehidupan ini, kita juga menghadapi peperangan. Peperangan itu bukan secara fisik, tetapi kita berperang melawan kesulitan, kita berperang melawan kesukaran, kita berperang melawan tantangan dan pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita berperang melawan dosa dan kenikmatan duniawi yang ingin menarik dan menjerat kita agar kita terpikat olehnya. Bapak Ibu yang kekasih, belajar dari kehidupan Daud dalam menghadapi peperangan dalam hidup kita. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhanlah penolong sejati pada masa kesesakan. Semakin dekat dengan Tuhan membuat kita tenang. Kita jadikan Tuhan satu-satunya tempat perlindungan. Hanya Tuhanlah yang senantiasa memberi kekuatan serta jaminan yang pasti dalam setiap tantangan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesukaran, kesulitan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang kekasih, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap berpegang teguh kepadanya. Tuhan tak pernah mengingkari janjinya untuk menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, kalau Engkau sudah memberi kemampuan kepada kami untuk
bersama-sama bersekutu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberi kemampuan kepada kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati kami, sehingga firman-Mu itu memimpin kehidupan kami hari lepas hari, agar kami tetap setia dan taat mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai melindungi kami, sehingga kami mampu melaksanakan tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.